Om Swastiastu. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Sunita Devi sebagai pembimbing utama, Ibu Hari Wahyuni sebagai pembimbing pendamping, dan Ibu Yulianita Dewi sebagai penelaah. Perkenalkan, nama saya Stevi Putriadi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Self-Efficacy, Time Pressure, dan Tindakan Supervisi terhadap Kualitas Audit. Studi empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan suatu organisasi pemerintahan yang mandiri dan bebas yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara. Pada dasarnya, BPK merupakan lembaga yang terpusat dan terdapat perwakilan-perwakilannya yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, BPK akan ikut bertanggung jawab atas seluruh hasil laporan yang dilaporkan oleh perwakilannya, begitu juga sebaliknya. Dalam pasal 4 ayat 2 Kode Etika Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan bahwa setiap anggota harus selalu berpedoman pada nilai dasar kode etik BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme standar pemeriksa keuangan negara. Dengan adanya kode etik tersebut, masyarakat akan bisa menilai apakah seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar etika atau belum. Pemerintah Provinsi Bali merupakan salah satu pemerintah daerah yang diawasi dan diperiksa oleh BPK RI dalam pengelolaan keuangannya. Pada tahun 2021, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah menyerahkan laporan hasil pemeriksa atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2020 untuk 9 pemerintah kabupaten atau kota se-Bali. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suryanto mengatakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim 9 kabupaten atau kota diberikan opini WTP. Namun saat diperiksa oleh BPK RI ditemukan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah kota di Bali, seperti kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal, sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang dan belanja modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya, dan masih banyak permasalahan lainnya. Dikutip dari tribunbali.com. Melihat permasalahan tersebut, tentunya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali masih dilakukan karena memberikan opini WTP, padahal sebenarnya masih terdapat permasalahan atau pengecualian yang hendak diperbaiki ke depannya. Masih rendahnya kualitas audit yang dihasilkan tentunya menjadi perhatian dalam meningkatkan kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Kualitas audit menjadi salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui kinerja dan kualitas auditor itu sendiri, karena kualitas audit merupakan suatu faktor penentu yang dapat menunjukkan apakah pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau tidak. Amir 2017 menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu prosedur untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum dan prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya ditetapkan dalam proses audit. Teori atribusi mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya pada penelitian ini yang merupakan perilaku internal yaitu self-efficacy. Self-efficacy dikatakan sebagai faktor internal karena kepercayaan diri seseorang dirasakan sendiri oleh auditor yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit adalah time pressure dan tindakan supervisi yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar. Time pressure dikatakan sebagai faktor eksternal karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan audit
tidak ditentukan sendiri oleh auditor, tetapi atas dasar kesepakatan dalam perikatan audit. Tindakan supervisi sebagai faktor eksternal karena supervisi atau dalam hal ini pengecekan pekerjaan tidak dilakukan sendiri oleh auditor yang mengerjakan audit, tetapi dilakukan oleh senior maupun atasannya. Merawati dan Ariska tahun 2018 menyatakan bahwa self-efficacy sebagai keyakinan seorang individu akan kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkatan prestasi tertentu. Penelitian sebelumnya mengenai self-efficacy pernah dilakukan oleh GIA 2021 yang memperoleh hasil bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap kualitas audit. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah time pressure atau tekanan waktu. Hambali tahun 2019 menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu adalah tekanan yang disebabkan oleh jumlah waktu audit yang dianggarkan yang dialokasikan untuk menyelesaikan tugas audit. Penelitian sebelumnya mengenai time pressure pernah dilakukan oleh Irawan tahun 2018 yang menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain faktor self-efficacy dan time pressure, pada faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit pada BPK yakni tindakan supervisi. Tindakan supervisi yaitu proses melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, di mana jika terdapat suatu permasalahan dapat memberikan petunjuk atau jalan keluar untuk mengatasinya. Hasil penelitian sebelumnya mengenai supervisi pernah dilakukan oleh Hambali tahun 2017 yang menunjukkan bahwa supervisi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit BPK. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dinilai kurang teliti karena ditemukannya permasalahan oleh BPK RI dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2020 meskipun sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, apakah self-efficacy berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali? Yang kedua, apakah time pressure berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali? Yang ketiga, apakah tindakan supervisi berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali? Selanjutnya, deskripsi teoritis. Di sini teori yang digunakan yaitu teori atribusi. Teori ini ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, misalnya kesulitan tugas atau keberuntungan. Teori atribusi digunakan pada penelitian ini karena akan membahas mengenai kualitas audit yang dipengaruhi pengaruh internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, faktor internal yang mempengaruhi kualitas audit adalah self-efficacy yang berasal dari dalam diri seorang auditor, sedangkan faktor eksternal yang merupakan kualitas audit seperti time pressure dan tindakan supervisi yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini berupa self-efficacy sebagai X1, time pressure sebagai X2, dan tindakan supervisi sebagai X3 yang mempengaruhi kualitas audit. Kemudian pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama self-efficacy berpengaruh positif terhadap kualitas audit,
Yang kedua, time pressure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang ketiga, tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kualitas audit yang dipengaruhi oleh self-efficacy, time pressure, dan tindakan supervisi. Kemudian populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di tahun 2022 sebanyak 9 orang pejabat struktural dan 62 orang staf fungsional atau teknis, sehingga jumlah populasi sebanyak 71 orang. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah 71 orang auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Selanjutnya, jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuesioner. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden berupa daftar pernyataan. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini teknik analisis data dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji kualitas data yang berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji hipotesis yang berupa analisis regresi linear berganda, kemudian uji koefisien determinasi, kemudian uji T dan uji F. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.